Pada tahun 2025, PT Yamaha Music memutuskan untuk menutup dua pabriknya di Indonesia, yaitu PT Yamaha Music Product Asia di Bekasi dan PT Yamaha Indonesia di Pulau Gadung. Keputusan ini berdampak pada sekitar 1.100 karyawan yang menghadapi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Penutupan ini bukan hanya memengaruhi pekerja, tetapi juga perekonomian lokal dan industri alat musik di Indonesia. Namun, apa saja risiko dan bagaimana solusi untuk mengatasinya? Mari kita bahas. Kita mulai dari risiko internal, yaitu dampak langsung bagi para pekerja dan operasional perusahaan. Ada 3 risiko utama yang muncul. Yang pertama, kinerja keuangan lokal. Biaya operasional yang tinggi dan tidak tercapainya target produksi membuat Yamaha sulit mempertahankan profitabilitas. Akibatnya, 1.100 pekerja terkena PHK, menyebabkan daya beli masyarakat sekitar ikut melemah. Yang kedua, gangguan pada rantai pasok. Penutupan ini juga berisiko mengganggu rantai pasok. Transisi produksi ke negara lain seperti Jepang dan Cina bisa menyebabkan keterlambatan produksi dan distribusi alat musik ke pasar. Dan yang terakhir, risiko reputasi dan citra perusahaan. PHK massal seringkali mendapat kritik dari berbagai pihak, mulai dari serikat pekerja hingga konsumen. Jika tidak ditangani dengan baik, ini bisa merusak citra Yamaha di mata publik. Dan selanjutnya tadi kita sudah membahas dari sudut internal, sekarang kita bahas permasalahan eksternalnya. Pertama, dampak sosial dan ekonomi. PHK massal berpengaruh langsung pada perekonomian lokal. Bisnis kecil seperti warung makan, toko kebutuhan sehari-hari, dan transportasi lokal merasakan dampaknya. Daya beli masyarakat menurun dan angka pengangguran meningkat. Dan yang kedua, perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah. Sebagai respons, pemerintah bisa memperketat kebijakan bagi perusahaan asing yang menutup pabrik, seperti aturan kompensasi pekerja dan pajak tambahan yang bisa mempengaruhi daya tarik investasi di Indonesia. Dan yang terakhir, persaingan global dalam industri alat musik. Di sisi lain, Yamaha juga menghadapi persaingan ketat dari produsen alat musik global, terutama dari Cina, yang menawarkan produk dengan harga lebih kompetitif. Jika Yamaha tidak berinovasi, mereka bisa kehilangan pangsa pasar. Meski penuh tantangan, ada berbagai solusi mitigasi yang bisa dilakukan, baik untuk risiko internal maupun eksternal. Mitigasi internal yang seharusnya diterapkan oleh PT Yamaha Music, yaitu: pertama, pelatihan ulang. Mengadakan program pelatihan ulang bagi mantan pekerja agar mereka memiliki keterampilan baru dan bisa bersaing di industri lain. Kedua, bantuan kewirausahaan. Mantan pekerja membuka bengkel musik dan toko alat musik, lalu PT Yamaha Music memberikan bantuan modal dan bimbingan untuk memulai bisnis, seperti bengkel musik atau toko alat musik. Hal ini untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan memperkenalkan produk Yamaha Music lebih dikenal di kalangan masyarakat. Dan ketiga, koneksi ke industri lain. Membuka jalur bagi pekerja untuk beralih ke sektor manufaktur elektronik dan industri kreatif, sehingga mengurangi angka pengangguran. Sekarang kita masuk ke mitigasi risiko eksternal yang harus dilakukan pertama, yaitu mendorong investasi baru. Pemerintah bisa memberikan insentif pajak dan kemudahan izin bagi investor baru, agar perusahaan lain mau mengisi kekosongan yang ditinggalkan Yamaha. Kedua, menguatkan industri lokal. Mengalokasikan dana untuk pelatihan UMKM, agar mereka bisa memproduksi alat musik lokal yang kompetitif di pasar internasional. Ketiga, kebijakan proteksi pasar domestik. Menerapkan kebijakan bea masuk bagi alat musik impor tertentu, untuk melindungi industri lokal dari serbuan produk asing. Penutupan pabrik Yamaha Music menjadi perhatian serius dan memerlukan tindakan cepat dari semua pihak. Dengan koordinasi yang baik dan solusi yang tepat, diharapkan dampak negatif dapat diminimalkan dan industri manufaktur Indonesia dapat tetap kompetitif.